Wallis adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Skotlandia. Dikenal sebagai simbol perlawanan melawan tirani dan penjajahan, Wallis hidup pada abad ke-13 ketika Skotlandia berada di bawah tekanan kekuasaan Inggris. Kisahnya, yang diabadikan dalam tradisi lisan, puisi, dan film modern seperti Braveheart, menginspirasi generasi demi generasi dalam perjuangan mereka untuk kebebasan. William Wallis lahir sekitar tahun 1270 di Elderslie, Renfrewshire, Skotlandia, meskipun beberapa sumber menyebutkan kemungkinan ia berasal dari Ellerslie. Ayahnya, Sir Malcolm Wallis, adalah seorang tuan tanah kecil yang memiliki keyakinan kuat terhadap kebebasan bangsa. Kehidupan Wallis muda tidak banyak tercatat dalam sejarah, tetapi ia diyakini menerima pendidikan yang baik, termasuk mempelajari seni perang dan retorika. Sejak kecil, William Wallis tumbuh di tengah ketegangan antara Skotlandia dan Inggris. Pada masa itu, Raja Alexander III dari Skotlandia memimpin negara dengan relatif damai. Namun, ketika sang raja wafat pada tahun 1286 tanpa pewaris laki-laki yang jelas, Skotlandia jatuh ke dalam krisis suksesi. Peristiwa ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh Raja Edward I dari Inggris, yang dikenal sebagai The Longshanks, karena tinggi badannya dan kekejamannya. Edward Longshanks berusaha menempatkan Skotlandia di bawah kendalinya, memaksa para bangsawan Skotlandia untuk tunduk pada kekuasaan Inggris melalui dokumen yang disebut Ragman Roll. Dalam bayang-bayang penjajahan ini, Wallis tumbuh dengan menyaksikan tanah airnya dirampas, rakyatnya diperas, dan bangsanya dihina. Sebuah api pemberontakan mulai menyala dalam hatinya, tetapi ia belum sepenuhnya menyadari takdir besar yang menantinya. Kisah perlawanan Wallis dimulai pada tahun 1297, ketika ia terlibat dalam pemberontakan melawan penjajahan Inggris. Salah satu insiden paling terkenal adalah pembunuhan seorang sheriff Inggris, William Heselrigg, di Lanark. Legenda menyebutkan bahwa aksi ini dipicu oleh pembunuhan istri William Wallis oleh pasukan Inggris, meskipun kebenaran cerita ini diperdebatkan oleh sejarawan. Setelah insiden di Lanark, William Wallis menjadi buronan. Namun, daripada melarikan diri, ia memilih melawan. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, William Wallis mengumpulkan sekelompok kecil pendukung dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, tukang, dan prajurit bayaran. Mereka adalah rakyat biasa, sebagian besar tidak berpengalaman dalam perang, tetapi William Wallis memimpin mereka dengan kecerdasan dan semangat yang luar biasa. Di tengah kehancuran, William Wallis menunjukkan kualitas yang membuatnya menjadi legenda. Ia tidak hanya seorang prajurit, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Dengan kata-katanya yang penuh semangat, ia membakar semangat mereka untuk melawan penindasan. Kita mungkin miskin dan tak bersenjata, tetapi kita memiliki sesuatu yang tidak pernah bisa dirampas oleh mereka, kehormatan dan kebebasan kita, diserunya dalam salah satu pidatonya yang paling terkenal. Pertempuran Stirling Bridge. Puncak perjuangan awal William Wallis terjadi pada 11 September 1297, di pertempuran Stirling Bridge. Pertempuran ini adalah salah satu momen paling heroik dalam sejarah Skotlandia. Bersama Andrew Moray, William Wallis memimpin pasukan Skotlandia melawan tentara Inggris yang jauh lebih besar dan lebih terorganisir.
Kemenangan ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi Skotlandia, tetapi juga menunjukkan kecerdikan Wallis sebagai seorang komandan. Pasukan Inggris, yang dipimpin oleh Earl of Surrey, percaya diri dengan kekuatan mereka. Mereka mencoba menyeberangi jembatan Stirling, struktur sempit yang hanya bisa dilalui oleh beberapa orang sekaligus. William Wallis dan Moray menunggu dengan sabar hingga sebagian besar pasukan Inggris berada di tengah jembatan sebelum melancarkan serangan mendadak. Pasukan Skotlandia menyerang dengan keganasan yang luar biasa. Mereka menggunakan tombak panjang untuk menghancurkan kavaleri Inggris, sementara pasukan lainnya memotong jalur mundur musuh. Jembatan itu sendiri menjadi perangkap mematikan, dengan banyak tentara Inggris jatuh ke sungai Forth dan tenggelam. Kekalahan ini adalah tamparan besar bagi Inggris, dan nama William Wallis bergema di seluruh Skotlandia sebagai simbol harapan. Setelah kemenangan di Stirling Bridge, William Wallis diangkat sebagai Guardian of Scotland, di atas nama Raja John Balliol yang diasingkan. Sebagai pemimpin, ia tidak hanya berperang tetapi juga berusaha membangun kembali pemerintahan Skotlandia yang hancur. Ia bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Prancis, mencoba mendapatkan dukungan dari Raja Philip IV. Namun, kejayaan William Wallis tidak berlangsung lama. Pada 22 Juli 1298, William Wallis menghadapi tentara Inggris yang dipimpin langsung oleh Raja Edward I atau biasa dikenal dengan Edward Longshan dalam pertempuran Falkirk. Raja Edward, yang marah atas kekalahan sebelumnya, membawa pasukan besar yang dilengkapi dengan teknologi baru, termasuk pemanah Wales yang menggunakan busur panjang. William Wallis, meskipun mencoba menggunakan taktik cerdas seperti membentuk formasi Stiltron untuk melawan kavaleri Inggris, tidak mampu menahan serangan panah yang menghujani pasukannya. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan telak bagi Skotlandia. Banyak pendukung Wallis tewas, dan ia sendiri terpaksa melarikan diri. Setelah kekalahan di Falkirk, William Wallis mundur dari posisinya sebagai Guardian of Scotland. Namun, ia tidak menyerah. Wallis terus melakukan perjalanan ke seluruh Eropa, mencari dukungan untuk perjuangan Skotlandia. Ia pergi ke Prancis, di mana ia diterima oleh Raja Philip IV, dan diduga bahkan mengunjungi Roma untuk meminta bantuan dari Paus. Tahun 1305 menjadi akhir tragis bagi William Wallis. Setelah bertahun-tahun dalam pelarian, ia akhirnya dikhianati oleh John de Menteith, seorang bangsawan Skotlandia yang berpihak pada Inggris. William Wallis ditangkap di dekat Glasgow dan diserahkan kepada Raja Edward I. William Wallis dibawa ke London untuk diadili atas tuduhan pengkhianatan. Di depan pengadilan, ia dengan tegas menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan, "Ya, aku tidak bisa menjadi pengkhianat, karena aku tidak pernah bersumpah setia kepada Edward." Meskipun demikian, pengadilan yang berpihak pada Inggris menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Pada 23 Agustus 1305, Wallis dihukum mati dengan cara yang sangat brutal. Ia digantung, ditarik, dan dipotong-potong, hanged, drown, and quartered. Kepalanya dipajang di atas jembatan London, sementara bagian tubuhnya dikirim ke berbagai kota di Inggris untuk menunjukkan kekuatan Edward dan memperingatkan siapa saja yang berani melawan. Meskipun William Wallis meninggal dengan tragis, semangat perjuangannya tidak pernah padam. Perjuangan William Wallis menginspirasi generasi penerus, termasuk Robert the Bruce, yang akhirnya memimpin Skotlandia meraih kemerdekaan melalui kemenangan besar dalam pertempuran Bannockburn pada tahun 1314. Kisah William Wallis tetap hidup dalam budaya Skotlandia. Puisi epik abad pertengahan seperti The Wallis karya Blind Harry mengabadikan heroisme dan pengorbanannya. Monumen seperti Wallis Monument di Stirling berdiri sebagai penghormatan atas jasanya. Bahkan, film Braveheart, 1995, meskipun tidak sepenuhnya akurat secara sejarah, membantu memperkenalkan kisah William Wallis kepada dunia modern. William Wallis adalah simbol ketahanan, keberanian, dan cinta terhadap kebebasan. Ia menunjukkan bahwa meskipun melawan kekuatan yang jauh lebih besar, keberanian dan tekad dapat mengubah jalannya sejarah. Hingga hari ini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Skotlandia. Kisahnya tidak hanya tentang perang,
tetapi juga tentang semangat yang tak pernah pudar untuk melindungi tanah air dan kehormatan bangsa.